Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semuanya, bagaimana kabarnya? Lama tak bertemu ya, lama banget malah. Pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran kemuhammadiyahan. Andri masih punya hutang dengan kalian di bab 2 ini. Nanti kita selesaikan di video kali ini supaya nanti kita bisa beranjak ke bab selanjutnya, gitu ya. Di bab 2 ini kemarin kita membahas tentang apa? Betul sekali, Hari Raya Islam. Baik, sebelum Pak Andri lanjutkan, kalian boleh loh ambil buku kemuhammadiyahannya, kemudian dibuka halaman 19. Nanti sampai di halaman 20 ya Pak Andri jelaskan. Baik, sudah? Bukunya sudah disiapkan, boleh disimak atau boleh menyimak di video ini juga sama saja. Gitu ya, karena video ini diambil dari buku kalian. Gitu. Kita lanjutkan, Pak Andri mengulang dari pertemuan sebelumnya terlebih dahulu. Sekedar mengingatkan saja, kita kemarin sudah berbicara mengenai beberapa jenis atau beberapa macam hari raya Islam yang diperingati dalam satu tahun. Ya, masih ingat hari apa saja itu? Yang di awal pertemuan kita kemarin itu yang pertama adalah hari Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab. Kemudian yang kedua ada Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maulid kemarin masih ingat artinya apa? Betul, kelahiran Nabi gitu. Baik, untuk yang ketiga kemarin ada Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Kemudian disusul dengan Hari Raya Idul Adha yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hari ini nanti Pak Andri sampaikan yaitu tentang Nuzulul Quran yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang terakhir yaitu tahun baru Hijriah yang jatuh pada tanggal 1 Muharram. Gitu ya anak-anak semuanya. Baik, untuk dua materi yang terakhir yaitu tadi apa? Betul, Nuzulul Quran dan tahun baru Hijriah. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran berasal dari kata Nazala Yunazilu. Itu bahasa Arab ya, yang artinya adalah turun. Sedangkan Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara siapa? Betul sekali, melalui perantara malaikat Jibril. Nuzulul Quran kalau digabungkan Nuzulul, Nazala Yunazilul dan Al-Quran ya. Jadi kalau digabung jadi satu Nuzulul Quran begitu, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Jika digabung ya, kalau dibuat makna perbahasa artinya itu Nazala Yunazilul turun, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kalau disatukan Nuzulul Quran berarti peristiwa turunnya Al-Quran. Terus kapan terjadinya? Peristiwa Nuzulul Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan wahyu ini yang pertama diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq. Jangan kebalik dengan Al-A'la ya. Soalnya di kelas-kelas sebelumnya yang Pak Andri ajar kebanyakan kebalik. Harusnya Al-Alaq malah kebalik Al-A'la karena dua surat itu berbeda. Baik. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu merupakan surat pertama yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Isi dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut adalah perintah untuk membaca. Tentunya anak-anak kelas 3 sudah mulai hafal ya, walaupun baru 5 ayat gitu ya. Untuk itu Pak Andri akan mengajak anak-anak semua untuk membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Baik itu ayatnya maupun artinya. Pak Andri sudah siapkan di sini, atau anak-anakku punya juz sama boleh diambil dulu, nanti boleh dicocokkan begitu. Kalau nanti ada yang salah, nanti bisa di WA ke Pak Andri. Pak, kok salah begitu ya. Baik. Mari kita simak bersama-sama. Kalau sudah silahkan dibuka surat Al-Alaq terlebih dahulu ayat 1 sampai 5.
Sudah? Baik, mari kita mulai baca dengan bacaan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Andri ulang dari ayat pertama beserta artinya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, inilah anak-anak sekalian, bahwa surat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentunya melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Gitu ya. Baik. Mari kita lanjutkan ke hari raya yang wajib kita ketahui selanjutnya, yaitu ada hari raya atau tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah ini merupakan tahun barunya umat Islam. Jadi umat Islam mempunyai sistem penanggalan sendiri yang disebut dengan kalender Hijriyah. Dinamakan Hijriyah kenapa? Karena penanggalan tersebut dimulai sejak peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul sekali. Kalender Hijriyah ini menggunakan perhitungan waktu berdasarkan peredaran bulan, dan tahun Hijriyah ini dirayakan setiap tanggal 1 Muharram gitu. Baik, setelah kita mengetahui apa saja hari besar yang dimiliki oleh umat Islam, mari kita cari manfaatnya dari merayakan hari besar umat Islam ini. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan. Begitu ya. Jadi hindarilah hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Jadi di sini Pak Andri sampaikan, setelah kita memperingati hari-hari besar yang kemarin sudah kita bahas dari yang pertama sampai yang terakhir hari ini, kita harus menemukan manfaat-manfaat dari hal-hal tersebut. Yang pertama, pastinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini berhubungan juga dengan yang kedua, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Kenapa berhubungan? Karena setiap kita merayakan hari besar umat Islam, di situ kita dituntut untuk mempelajari sejarah. Jadi sejarah masuknya Islam, sejarah kenapa Islam itu bisa berdiri, ya. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu mengajarkan kita ajaran agama Islam. Di situ kita diajarkan untuk selalu mempelajari sejarah setiap kita memperingati hari raya besar umat Islam, gitu ya. Jadi ketika kita mempelajari sejarah, dari situ pastinya kita dapat ibarah, kita dapat manfaat yang nanti akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jadi semakin mantap ketika menjalani atau memeluk agama Islam, karena sejarah tidak pernah membohongi apa yang sekarang kita rasakan pada saat ini. Karena perjuangan Rasul pada saat itu memang berat, penuh dengan tangisan, penuh dengan perjuangan yang sehingga Islam bisa tegak sampai hari ini. Gitu ya anak-anak semuanya. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Jadi ketika kita merayakan hari besar Islam, biasanya dilaksanakan atau diadakan kajian-kajian atau acara-acara keagamaan. Nah, itu nanti akan mempertemukan
antara sesama saudara, saudara sesama Islam gitu. Jadi dari situ dapat memperkokoh ukhuwah Islamiyah, memperkokoh tali silaturahim antara sesama umat Islam. Tadinya yang tidak kenal jadi kenal ketika di pengajian, ketika di acara-acara keagamaan tersebut nanti, sehingga jaringan ukhuwah Islamiyah ini akan makin luas dan makin kuat tentunya gitu. Yang ketiga, menambah giroh atau semangat beragama. Kenapa begitu, Pak? Karena ketika kita bertemu dengan saudara seiman ketika di luar sana, ketika kita melakukan kajian, ketika kita melakukan kegiatan keagamaan, apapun itu, pasti kita akan bersemangat karena kita mempunyai teman, karena kita mempunyai saudara gitu ya. Ketika kita mempunyai visi yang sama begitu, tentunya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu akan membuat semangat beragama ini makin tinggi gitu. Kemudian tentunya karena diperingati dengan melalui kajian-kajian, kegiatan keagamaan, pastinya di dalamnya adalah saling sharing ilmu. Kadang ada yang tausiah, kita mendengarkan, ada juga yang sistemnya adalah tanya jawab, sehingga apapun yang kita tidak mengetahui, kita jadi ketahui dari perayaan hari raya umat Islam tersebut gitu ya, karena perayaan-perayaannya yang dilakukan dengan baik dan benar, bukan dengan cara-cara yang menyia-nyiakan waktu dan menghambur-hamburkan, betul sekali, menghambur-hamburkan uang. Jadi itu bukan ciri khas umat Islam gitu, jadi lebih baik dihindari. Jadi ketika merayakan hari besar umat Islam, lebih baik kita mempelajari sejarahnya, kita perbanyak ngajinya, kita perbanyak tadarusnya, supaya nanti kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari kegiatan tersebut. Kemudian mendidik juga jiwa toleransi kita. Jadi ketika kita mempelajari sejarah umat Islam, ternyata di situ juga ada sejarah umat atau sejarah bangsa lain yang tentunya dapat disinkronkan, kemudian kita akan menumbuhkan jiwa toleransi ini. Jadi ketika kita, bahkan Rasul pun ketika mendapat cacian atau makian dari orang kafir Quraisy pun tidak serta merta marah kemudian memusuhinya, tidak, melainkan bahkan beliau sangat sayang dengan umat yang membenci beliau. Itulah kenapa kita selalu diajarkan untuk mempelajari sejarah agama Islam ini, dari mulai masuknya, dari mulai menyebarnya, dari mulai dibawakannya oleh Nabi baik sebelum hijrah maupun setelah hijrah, agar supaya kita bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di dalamnya luar biasa ibadah yang nanti kita akan dapat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah mencontohkan berbagai hal, dari mulai kegiatan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya ada. Tinggal kita sebagai umatnya mencari apa yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan apa yang tidak sesuai, supaya kita bisa hindari atau tinggalkan. Itu ya anak-anak semuanya. Baik, demikianlah bab 2 tentang perayaan hari besar agama Islam. Sudah Pak Andri sampaikan semuanya. Semoga membantu kalian dalam belajar. Pesan Pak Andri, tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, gunakan masker ketika keluar rumah, dan pastinya jangan tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajib. Mari akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.